Pemirsa Cahaya Pagi, bagi banyak orang, profesi dokter ini dianggap sebagai profesi yang mentereng ya. Tapi agak berbeda nih dengan dokter yang satu ini. Tak hanya ingin meringankan penderitaan orang lain, bahkan termasuk beban dan masalah yang ditanggungnya. Maka tak heran ia rela dibayar hanya dengan sayur, bahkan menggratiskannya. Lantas seperti apa sih kisah inspirasinya? Langsung aja yuk kita simak, ini dia kisah inspirasi tentang dokter sayur. Menjadi dokter dan bekerja di rumah sakit ternama dengan gaji tinggi sudah menjadi keinginan banyak orang. Tapi berbeda dengan dokter yang satu ini, Dr. Dian Agung Anggraini. Kecintaan terhadap profesi sebagai dokter tidak hanya ingin mengabdi pada masyarakat untuk meringankan dan membantu menyembuhkan penyakit, tapi juga meringankan beban hidup orang lain. Itulah sebabnya dokter kelahiran Malang 44 tahun silam ini tidak pernah membedakan pasien yang datang ke kliniknya. Ia rela dibayar sesuai kesanggupan pasiennya. Bahkan tidak jarang pasien datang membayar dengan hasil bumi. Makanya ia sering dijuluki sebagai dokter sayur. Bahkan bagi yang tidak mampu tetap mendapatkan pelayanan tanpa biaya alias gratis. Tapi nggak semua orang atau semua pasien itu mau kita gratiskan. Beberapa itu kadang mungkin malu atau gimana, tapi dia membayar semampunya mereka. Membayarnya pun itu tidak hanya dengan uang saja, tapi mereka biasanya membayarnya dengan apa yang mereka punya, atau mungkin sayuran, atau mungkin ada yang bawa ayam, ada yang bawa ikan. Sebenarnya bukan terpatok ke sayuran aja, tapi apa yang mereka punya. Tidak puas melayani pasiennya dari masyarakat sekitar, Dr. Dian pun juga aktif bergabung dengan komunitas-komunitas kemanusiaan. Tidak terbatas pada pelayanan kesehatan semata, tapi juga merangkul para penyandang disabilitas, kaum lansia, hingga para buruh migran. Kesenangan berbagi dan membantu orang lain tampaknya lahir dari kebiasaan orang tuanya yang telah memberikan contoh kepadanya sejak kecil. Saya dengan suami saya memang sejak awal itu memang berbuat seperti itu merupakan kebiasaan, dan itu dilihat anak-anak semua. Anak-anak ya tahu itu. Harta memang bisa membuat orang menjadi bahagia, namun harta bukanlah satu-satunya sumber pencipta rasa bahagia. Dr. Dian cukup merasa bahagia ketika melihat dan merasakan langsung kebahagiaan yang didapat oleh orang lain. Ibarat sebuah perjalanan, tidak akan selamanya menemui jalan yang mulus. Dr. Dian juga menemui beberapa kendala. Berkat dukungan utama dari suami tercinta serta dibantu beberapa karyawan di kliniknya, Dr. Dian tetap istiqomah mewujudkan niatnya. Keyakinannya yang kuat akan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat Dr. Dian tidak pernah khawatir akan kekurangan harta. Dengan kita memberikan sesuatu kepada seseorang, apalagi orang itu benar-benar membutuhkan, maka sesuatu itu tidak akan pernah hilang. Dan itu impact-nya, feedback-nya selalu ke kita lagi. Mungkin dengan doanya atau mungkin dengan apa saja. Jadi kita tidak pernah merasa kekurangan dalam rezeki, dan alhamdulillah sampai sekarang pun seperti itu. Mungkin malah nggak minus lagi. Jadi semakin banyak yang kita tolong, sepertinya rezeki juga semakin bertambah, jadi tidak akan ada yang pernah hilang seperti itu.